Pemirsa, kita masih dalam diskusi KPK versus Novanto berpacu dengan waktu. Sekarang giliran Saur Siagian. Bang Karni yang terhormat, pertama saya tadi juga sudah ngomong sih sama Bang Mahathir Ismail bahwa dia dipilih yang ketiga ya. Kita doa supaya ada yang keempat gitu ya. Karena saya bilang saya banyak belajar bagaimana kecerdasan beliau ini gitu ya. Satu hal, saya diundang di sini sebagai seorang praktisi hukum. Saya pikir saya tidak akan menari di atas gendang orang lain. Saya ingatkan kita sesungguhnya ketika kita mendapatkan predikat seorang advokat itu bukan gratisan, tetapi kita itu menyebut sumpah. Bang Karni, saya ingatkan sesungguhnya apa sumpah sebagai seorang advokat. Bahwa seorang advokat itu dia berjanji demi Allah, saya bersumpah atau berjanji bahwa yang pertama dia harus saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan undang-undang dasar. Itu yang pertama Bang Karni. Saya sebutkan lagi beberapa butir berikutnya bahwa saya untuk menjalankan profesi langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun tidak menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga, bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan. Jadi sudah jujur, adil, bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan. Satu lagi, supaya jangan nanti perspektif seorang advokat itu kemudian selalu membela mati-matian kliennya, karena tidak ada di situ. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan. Jadi bahkan memenangkan itu tidak boleh dengan curang. Jadi kalau ada seorang advokat menjanjikan suatu kemenangan, menurut saya itu melanggar kitab, pengkhianatan kepada hakim. Saya punya pengalaman dengan rekan saya seorang Firman. Saya minta maaf kepada almarhum Bang Warih, tapi saya kira karena bagus. Satu hari dia berperkara kepada seorang yang pengacara saudara Firman Wijaya, mungkin mengingatkan kita semua. Ketika datang kepada saya, Bambang Warih adalah seorang tokoh Golkar yang sangat terkenal. Di zaman Soeharto dialah satu-satunya yang pernah mendapatkan di recall dari DPR. Itu zaman itu. Jadi saya bilang gini Bang, waktu dia datang, problem Anda apa? Ternyata pada satu dia kesulitan keuangan, kemudian dia macet. Saya tanya dia, apakah kalau utang itu dibayar? Oh harus, oh baik, kalau kita deal. Kalau gitu apa jasa yang Anda terima, Anda minta dari saya untuk menegosiasikan? Disomasi saudara Firman lah, kemudian saya datang. Betul ya Firman ya? Tapi saya bilang begini sama dia, kemampuan Anda untuk bayar seperti apa? Disebutkanlah kemampuan saya ini, tapi saya ingatkan Anda jangan pakai pengacara saya bayar Anda 2 kali, kemudian Anda tinggal. Nah saya masih ingat tuh setiap bulan, mungkin Firman ngomong sama saya, tapi mudah-mudahan nggak lupa dia. Saya bilang ini udah tanggal sekian gitu loh, dan betul setiap bulan kemudian dia bayar, dan Firman bersaksi ya, mudah-mudahan karena udah agak lama rekan Firman, dia bilang ini luar biasa klien ini. Karena pesan saya kepada saudara Bambang Warih, karena dia tokoh, saya tidak mau kasus Anda ini kemudian akan menjerat Anda selama hidup Anda. Saya buat ini kita harus juga proporsional untuk melihat kasus ini. Luar biasa Bang, biarpun dia akhirnya di recall, 1 hari dia mencalonkan anggota DPD, martabatnya dia kembali. Memang dia tidak menang karena hanya 4 orang, tetapi Bang Karni, seorang Bambang Warih paling tidak bagi saya sampai sekarang ini masih dikenal sebagai seorang juang. Maksud saya begini Bang,
Karena saya ingat bahwa sumpah saya sebagai seorang advokat ada membangun martabat orang. Bukan malah dipakai profesi saya ini kemudian untuk melecehkan hukum. Bahkan terus terang Bang Karni, ketika sumpah ini, saya terus terang, kenapa misalnya saya tidak menangani korupsi Bang Karni, saya harus katakan ini, boleh mungkin tidak setuju silahkan. Karena tesis bagi saya teman-teman, bahwa korupsi inilah sumber daripada segala masalah kita. Bagi saya, silakan didebat. Katakanlah misalnya penjara itu tetap ada, katakanlah pabrik narkoba ada di sana Bang Karni, itu dijaga para penegak hukum. Karena penegak hukum dikorupsi. Kemudian katakanlah kemudian beberapa hakim kita kemudian akhir karirnya Pak Karni kemudian tidak bermartabat karena kasus ini. Bahkan kita menyesal seorang tokoh kita yang banyak belajar seorang advokat dan akhirnya kemudian sampai di akhir daripada profesinya itu kemudian dia harus dipenjara. Oleh karena itu ketika pesan ini setia kepada Undang-Undang Dasar dan Pancasila, apa makna Pancasila Bang Karni? Saya mulai sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan dan yang terakhir keadilan sosial. Terlalu banyak bunganya. Saya sengaja sedikit aja keadilan karena ini keadilan. Artinya apa? Ketika kita bicara pra-peradilan, tidak bisa lepas daripada apa sumpah kita. Dan sekaligus juga di pasal 1 Undang-Undang Dasar 45, bahwa pemilik daulat itu teman-teman sekalian adalah rakyat itu sendiri. Dan kemudian pasal 1 ayat 3, dia muncul aja hukum. Maksud saya begini, sekalipun Saur Siagian tidak directly menjadi pihak kepada saudara Novanto, tetapi dalam konteks keindonesian kita ada kejahatan yang sangat luar biasa. Termasuk misalnya klien saya sedang menonton ini sekarang di Malang, Pak Sudirman CS. Saya diminta oleh KPK katakanlah memberikan nasihat-nasihat hukum. Saya harus mengorbankan jadwal saya seminggu untuk memantau ini. Bukan berarti karena saya dibayar sepeser pun oleh KPK. Anda boleh cek kepada KPK. Tapi ada mandat saya, sumpah saya sebagai seorang advokat. Tetapi syukur klien saya bisa paham atas pilihan-pilihan ini Bang Karni. Nah oleh karena itu problem kita seperti saya bilang tadi, kita kan mengatakan ketika kita misalnya katakanlah kasus Novanto, katakanlah ketika dia membuat 2 surat dia sehat, yang katakan jangan DPR diganti, jangan diganti ketua DPR, kemudian PLT-nya itu kemudian saudara Idrus Marhan, dan yang terakhir dia juga membuat surat yang menunjuk saudara Aziz Samsudin sebagai ketua penggantinya. Maksud saya di satu sisi dia sudah menunjuk PLT, tetapi di sisi lain juga dia memanfaatkan yang tidak lagi bermanfaat sebagai seorang ketua, tetapi untuk normal dia, sehat dia. Nah saya dorong nih teman-teman advokat, kalau bertarung kita, saya kira kita dorong martabat seorang klien kita. Bukan malah kesan kita kemudian menghindar, sama dengan persis yang saya bilang dengan Pak Bambang Wari itu. Anda harus bertanggung jawab, tetapi bukan meniadakan tanggung jawabnya. Nah oleh karena itu saya kira ini adalah tidak fair, kemudian didesain tiba-tiba sakit, seperti rencana sakit, seperti dukun maksud saya. Seakan-akan akan sakit, kok ini tiba-tiba isu. Padahal kita lihat dulu sakitnya waktu di rumah sakit, Permata Hijau, di mana itu Pak? Tiba-tiba ketika KPK membawa kepada rumah sakit yang terbaik di Indonesia, kemudian dengan segala dokter tiba-tiba sehat. Nah oleh karena itu menurut saya, maksud Anda supaya besok jangan sampai sakit. Nah oleh karena itu maksud saya kita juga tidak, karena apa? Saya pernah mengatakan di sini Pak Karni, bahwa kejahatan yang diduga dilakukan seorang Novanto ini adalah bukan soal amountnya semata-mata, tapi ada kejahatan yang dirampas daulat rakyat kita, yang saya bilang IKTP kita itu, setiap kita yang ada di sini. Oleh karena itu saya kira wajar kalau semua kita ini termasuk saya kemudian mengikuti kasus ini, karena tiba-tiba ada ribuan orang mengantri karena KTP-nya tidak selesai, tetapi di sisi lain juga kejahatan ini dari awal sudah dibancak. Nah oleh karena itu saya kira saya mau komentari anak buahnya Profesor siapa ini? Romli. Jadi pada sidang pertama itu saya hadir Pak. Jadi bukan anak buahnya, dia muridnya. Dia dosen di tempat lain, tapi Romli di tempat lain. Tapi sebagai apa? Utusan lah. Ya, Oke, mitra. Terserah Pak Bang Karni, mitra.
Jadi saudara, jadi waktu itu pada sidang pertama disepakati oleh pra peradilan tunggal Pak Kusno, yaitu jadwalnya. Jadwal pra peradilan kita tanggal sekian ini, tanggal sekian ini, tanggal Kamis kita putus. Ditanya kepada para pihak, ditanya kepada pemohon pra peradilan, apakah Anda setuju? Kemudian setuju. Saya ingat saya ketemu dengan Pak Margarito, tapi bukan di ruangan yang sama, tapi mungkin dia menjadi saksi yang lain. Kemudian itu ditanya juga kepada kuasa hukum daripada termohon, apakah Anda setuju? Setuju. Artinya dari awal berkas sidang di Jakarta Pusat Tipikor itu belum ada, itu telah disepakati sidangnya hari Kamis putus. Dan atas kesepakatan daripada pihak-pihak, tiba-tiba berkas muncullah diserahkan oleh KPK lah ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, tetapi kita tidak tahu kapan sidangnya. Nah, oleh karena itu kalau dikatakan ini berpacu kepada waktu, saya kira berpacu dengan keadilan. KPK memberikan peranannya untuk menjawab pra peradilan, dan kembali bukan KPK yang menentukan untuk Kamis ditunda, tetapi hakim pra peradilan lah Pak Kusno yang menentukan. Oleh karena itu kenapa beban ini diserahkan kepada KPK? Seperti tidak fair. Ini menurut saya jangan ada dusta di antara kita. Anda boleh cek kepada pengadilan. Nah, oleh karena itu kita berharap jangan sampai juga kita dibohongin semua dengan merencanakan sakit. Saya minta para penasihat hukum hadapi, seperti saya katakan. Kok Anda tahu ada yang merencanakan sakit? Lah, kan itu tadi kayaknya sekarang ini akan sakit katanya kan. Nah, siapa yang bilang? Mudah-mudahan Pak Karni. Ya toh kelihatannya ya kita kan berdoa semoga analisa ini salah Bang Karni. Ya tapi bisa aja orang sehat hari ini, besok pagi tiba-tiba sakit, ya, mati ya, pun ada. Iya, makanya saya bilang, ya, saya pikir itu harapan kita semuanya. Nah, oleh karena itu kita berdoa semuanya supaya Bang Karni yang saya harapkan melalui putusan pengadilan ini kembali KPK bukan mau merampas hak orang lain, tetapi mau saya katakan begini, yang sering kita lupa Bang Karni, ada cara berpikir kita yang sangat parsial, seperti mendikotomikan antara KPK katakanlah dengan kejaksaan dengan pengadilan, padahal sesungguhnya mereka ini muncul mewakili negara. Saya ulangi, muncul mewakili negara, termasuk polisi, kejaksaan, dan KPK katakanlah dengan tipikor. Sering kita dikotomikan seakan-akan ini mereka rivalitas, tapi negaralah yang menentukan, membuat bahwa yang menjadi koordinator dalam konteks korupsi itu adalah KPK, bukan keinginan kita, bukan keinginan KPK. Tetapi yang sering terjadi begini, ini maksud Anda kita atau kami gitu? Ya, artinya kita mewakili perwakilan kita kan, mewakili perwakilan kita di DPR dengan pemerintah, menyepakati inilah bentuk desain konstitusi kita, undang-undang dasar kita. Yang mau saya katakan adalah mereka ini bekerja secara holistik. Saya bayangkan ibarat tubuh, bahwa ada mata, ada telinga, begitu juga antara kerja kejaksaan, kemudian kepolisian dengan KPK. Tetapi yang sering kita persoalkan, bahkan kita hina, seakan-akan ini rivalitas. Undang-undang lah yang mengatakan, termasuk Paroli mengatakan bahwa yang mensupervisi soal korupsi itu adalah KPK. Makanya saya melalui kesempatan ini juga, karena Pak Mahdir pernah menjadi pengacaranya Budi Gunawan misalnya, yang sering disinggung-singgung bahwa KPK tidak fair. Kasus Budi Gunawan, mungkin Pak Magdir debat saya kalau kurang. Begitu dia menang pra peradilan, berkasnya itu bukan lagi kepada KPK, diserahkan kepada polisi. KPK kejaksaan pertama, kemudian kejaksaan menyerahkan kepada kepolisian. Artinya apa? KPK menggunakan wewenangnya memberi atau mengambil daripada perkara. Nah, oleh karena itu sampai detik ini Pak Magdir, problem dari kasus ini apakah statusnya tetap tersangka oleh polisi, ini bukan lagi KPK. Nah, oleh karena itu saya dorong sesungguhnya kepada polisi, kalau memang katakanlah kasus ini tidak jelas, karena ini menyangkut statusnya saudara Pak Budi Gunawan selama-lamanya, sampai detik ini apakah SP3 tidak ada. Nah, oleh karena itu saya kira kasus ini bukan lagi di KPK, tetapi ada di kepolisian. KPK memberikan ke kejaksaan, kemudian jaksa memberikan ke kepolisian, karena mereka adalah satu tubuh. Nah, tetapi yang sering itu yang saya katakan adalah seperti mereka rivalitas. Padahal itu yang saya bilang, mereka itu muncul adalah mewakili negara, dan negara ini harus kuat.
Oleh karenanya menurut saya Pak Karni, tidak boleh negara ini lemah. Publik punya persepsi rivalitas segala macam. Ya. Melihat gejala di antara mereka juga. Gak mungkin publik tiba-tiba bilang itu maksud polisi saya, justru berlawanan kesempatan. dengan kejaksaan atau dengan pengadilan. Benar Bang Karni, justru kesempatan yang mulia ini karena permisa daripada ALC ini Bang Karni, ratusan juta bahkan semua juga menonton. Maksud saya kesempatan ini kita ingatkan supaya kita holistik bahwa tidak ada rivalitas soal apa namanya KPK, kepolisian dan kejaksaan, tetapi mereka hand in hand. Tetapi oleh karena itu saya kira mereka ketiga-tiganya mewakili negara, bukan lembaga mereka, tetapi yang saya bilang tadi itu bagaimana keadilan kemudian itu didapat oleh masyarakat, karena itulah tujuan kita bernegara. Baik. Saya kira itu analisa saya Pak Karni. Terima kasih. Luar biasa. Sedikit Bang Karni. Ya. Saya kira begini, Saur juga saya kira mesti lihat secara baik ya. Kalau tuduhan-tuduhan bahwa Pak Novanto ini kan merencanakan sakit, saya kira itu keterlaluan ya. Janganlah itu diteruskan gitu loh ya. Sebab Anda kan tidak pernah berhubungan dengan dia dan juga tidak tahu bagaimana kondisinya. Jadi maksud Anda itu prejudice. Itu prejudice gitu loh ya. Itu satu. Kemudian kedua soal perkaranya Pak Budi Gunawan. Pak Saur tahu nggak apa yang diserahkan oleh KPK kepada kejaksaan ketika itu? Tidak ada apa-apa. Gitu loh. Sehingga itu tidak diserahkan juga. Yang diserahkan kepada apa, bukti-bukti yang diserahkan itu juga tidak ada yang diserahkan kepada kejaksaan. Dan satu hal ya, tidak ada di dalam putusan pra peradilan itu yang memerintahkan KPK untuk menyerahkan bukti-bukti itu kepada pihak lain. Jadi saya kira berlebihan kalau mau dikatakan bahwa itu apa, berkas perkara atau apapun berhubungan dengan perkara itu diperintahkan oleh pengadilan. Yang pengadilan katakan ketika itulah penetapan tersangkanya tidak sah. Tetapi sepanjang yang saya tahu, KPK tidak pernah mengeksekusi putusan pra peradilan itu. Ini yang jadi problem sekarang ini. Hampir semua Bang Karni ya, putusan-putusan pra peradilan itu tidak mau dieksekusi. Kalau saya kembali ke belakang sedikit saja, kenapa mulainya saya dengan teman-teman menggugat pasal 77 KUHP itu mengenai penetapan tersangka. Itu dimulai dari seorang general manager di Chevron yang oleh Kejaksaan Agung tahun 2012 ditetapkan sebagai tersangka melanggar pasal 2 ayat 1 sama atau pasal 3 ini. Kami uji penetapan tersangka ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena alasan pokoknya sederhana sekali. Tidak ada bukti permulaan yang relevan dengan pasal yang dipersangkakan. Karena ketika ditetapkan sebagai tersangka belum ada penghitungan kerugian keuangan negara. Syarat pokok orang kena pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 ini harus ada kerugian keuangan negara atau merugikan perekonomian negara. Nah ini yang banyak sekali terjadi sekarang ini. Dalam beberapa kasus itu yang terjadi. Baik. Gitu. Makasih. Makasih. Margarito. Bang Karni boleh saya tanggapi sedikit? Berarti kalian berdua aja jawab-jawaban. Maksud saya begini, kalau prejudis maksudnya Bang Magdir itu saya kira saya merefer kepada pengalaman-pengalaman waktu dia di rumah sakit itu kan tidak bisa jalan, tiba-tiba jalan. Yang kedua saya kira mungkin kita ingatkan juga kepada Pak Magdir Ismail sebagai kuasa hukum. Kita juga ingatkan bahwa undang-undang KPK itu tidak mengadakan adanya SP3, sama dengan Pak Magdir mengakui bahwa status daripada saudara Budi Gunawan persis seperti Setia Novanto, saya kira sebagai tersangka tidak apa-apa. Tapi saya kira Pak Magdir tidak mengikuti atau pura-pura tidak, tapi tidak apa-apa lah dibantai. Tapi maksud saya adalah begitulah posisi kasusnya, dan saya berdoa betul besok Bang Magdir ini saya kira hadir dia sekalipun mungkin pengacaranya tidak hadir, itu mungkin doa kita. Saya terima kasih. Baik. Enggak, Pak Margarito. Baik, Bang Karni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Yang mau saya bilang di awal inilah begini. Saya orang yang memegang prinsip bahwa prosedur dan substansi sama nilai hukumnya.
itu bisa ditemukan dalam seluruh peradaban hukum di dunia ini. Prosedur sekali lagi sama nilainya dalam timbangan keadilan dengan substansi. Satu, Bang Karni, saya ambil agak keluar sedikit dari sini. Satu waktu Amru bin As membangun masjid di Mesir. Dia gubernur yang pada waktu itu khalifahnya Sayyidina Umar. Mengambil saja itu tanah Yahudi itu tanpa ganti rugi, tanpa negosiasi yang masuk akal, diambil aja. Dan si Yahudi pergi ketemu Sayyidina Umar, melaporkan kepada Sayyidina Umar, begini gubernur Anda. Sayyidina Umar lalu mengambil, ambil tulang ini, garis silang, serahkan ini kepada Amru. Amru bilang apa? Begini nasib saya kelak. Dan apa yang terjadi? Dikembalikan tanah itu kepada si Yahudi itu. Yahudi, Pak, bikin masjid di tengah suasana atau keadaan Islam sedang dikonsolidir, sedang tumbuh. Apa enggak hebat substansinya? Tapi salah. Dikembalikan. Yahudi bilang ini hebat, masuk Islam. Tanah diserahkan lagi kepada Amru bin As. Di tempat ini kalau tidak salah beberapa waktu lalu juga pernah kita, Pak Yusril mungkin gitu ya, bicara satu ya, Hakim Suraih. Hakim ini juga diangkat oleh Sayyidina Umar, ditempatkan di Mesir, di Kufah. Sayyidina Ali punya baju besi hilang, ketemulah dia di tangan seorang Yahudi. Sayyidina Ali tidak mengambil, dia pemimpin tapi tidak mengambil. Melaporkan perkara ini ke Hakim Suraih dan diperiksa. Yang mulia, ya Amirul Mukminin, Anda menuduh, buktikan. Siapa buktinya? Saksi dua, satu anaknya dan satu pekerjanya, budaknya. Apa kata Hakim Suraih? Gak bisa kamu memenuhi syarat. Sayyidina Ali bilang, Anda tidak percaya, ini Rasulullah bilang Hasan ini penghuni surga. Kau ragukan dia. Kau tuduh saya pembohong. Saya Amirul Mukminin. Saya pembohong. Tapi dia bilang begini aturannya, prosedurnya. Anda tidak bisa membuktikan itu. Baju besi akhirnya tetap di tangan Yahudi. Dan Yahudi kelak setelah itu, segera setelah putusan itu dikeluarkan, mengakui bahwa ini bajunya Sayyidina Ali, dikembalikan. Dan dia masuk Islam juga. Apa poinnya? Ini soal prosedur, soal kemanusiaan. Bang Karni, kenapa ini semua kita bicara? Karena kita ingin memastikan bahwa dalam berbangsa dan bernegara, dalam peradaban ini, kita pastikan bahwa kemuliaan manusia tidak kita injak-injak karena kita benci dengan segala macam alasan. Cinta tidak boleh membuat kita lupa bahwa orang itu salah. Benci tidak boleh juga menjadi dasar kita melupakan orang itu punya kebenaran. Kita ini belum tentu lebih beres dari Setia Novanto. Yang ada di ruangan ini, jangan-jangan kita belum beres, belum cukup beres atau tidak lebih beres dari Setia Novanto. Atau orang lain yang tersangka-tersangka itu. Sekarang mari kita cek. Bang Karni, ini peradaban abad ke-7. Abad ke-12 tadi Bang Hotman bilang, baru 12-15 Eropa bicara mengenai due process of law. Pasal 39 jelas soal itu. 4 abad kemudian barulah bicara mengenai tadi yang disebut dengan habeas corpus itu. Dan begitu terus ditransformasi. 1689 bicara lagi soal ini. Soal kemanusiaan, soal keberadaban. Kita bikin acara, kita bikin peradilan agar permintaan tanggung jawab itu berlangsung secara beradab dan bermartabat, sekaligus membuktikan bahwa kita ini makhluk manusia yang diagungkan oleh Tuhan ini, kita adalah makhluk mulia dan kita beradab, kita bermartabat. Begitu cara kita, begitu seharusnya hukum kita tegakkan. Dan itulah yang kita bikin negara. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang Karni, kembali kita ke soal ini.
Di Undang-Undang KPK jelas, KPK punya kewenangan misalnya mengambil perkara dari polisi atau jaksa dalam hal penanganan perkara yang di polisi atau jaksa itu tidak berlangsung secara baik, penyidikannya diduga melindungi orang atau mengkonsolidasi korupsi dan lain-lain gitu ya. Bang Karni, mari kita kenal betul kasus ini. Tadi menarik betul, Febri tadi bilang bahwa ini kasus sudah kong kali kong jauh sebelum pergi ke pengadilan. Siapa saja orang-orang itu? Di peraturan pemerintah nomor 90 tahun 2010 tentang rencana kerja anggaran pemerintah, ini anggaran disusun oleh pemerintah. Prosedurnya setelah disusun dikoordinasikan dengan Bappenas, devaluasi untuk disinkronkan dengan rencana pembangunan nasional. Setelah itu baru pergi ke Departemen Keuangan untuk dievaluasi masuk akal atau tidak, reasonable atau tidak anggaran ini. Jika setuju di sini baru pergi bicara di DPR. Siapa yang bersekongkol di awal ini? Kalau tadi dibilang persekongkolan terjadi sebelum pembahasan rencana, siapa yang bersekongkol? Bongkar. Jangan setengah-setengah. Kalau begini cara kita berhukum, kita sedang memupuk korupsi. Omong kosong dan kita bicara mengenai pemberantasan korupsi. Salah satu kalau tidak salah di tuntutan atau di putusan salah satu terdakwa yang beberapa hari lalu, kalau tidak salah di tuntutan itu atau di dakwaan itu disebut ada sekitar 14 orang yang terima duit. Mana itu orang-orang itu? Mana itu orang-orang itu? Kenapa cuma ini? Kenapa ini? Ada kebencian apa? Atau apa sebenarnya? Begini kita berhukum? Begini kita membangun bangsa? Hukum bukan sekedar 1-2 orang. Kita bangun bangsa, bangun negara. Beginikah kita membangun bangsa ini? Bangsa ini sudah habis. Kita tunggu saja keadilan itu, kita bicara di yang tadi orang bilang apa? Orang publik. Publik ini ngerti apa? Tahu dia tenis kasusnya? Ataukah dia hanya baca dari potongan-potongan berita yang boleh jadi disengaja? Bang Karni tahu, saya keluar sedikit. Pembunuhan John Kennedy. Sampai sekarang beres, tuntas. Orang bolak-balik bicara mengenai Lee Harvey Oswald. Padahal dalam penyelidikan lain ditemukan ada pelaku lain, tapi semua orang itu dibunuh setelah itu. Tapi orang sudah maki-maki semua Oswald sebagai penembak tunggal. Apa begitu? Apa dalam kasus ini kita mau bikin begitu? Dua, Bang Karni. Yang ketiga, Bang Karni, kita ini mau bangun bangsa atau mau bikin rusak ini bangsa? Undang-undang dasar tegas. BPK adalah organ konstitusi yang memegang kewenangan, tentu saja secara atribusi, memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Tidak disebutkan nanti didelegasi ke siapa. Kita semua tahu BPKP itu adalah hasil pikiran dari Profesor Arifin Surya Atmaja yang kemudian menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemeriksaan sebagai aparatur pengawasan internal APIP pemerintah. Orang bolak-balik bicara bahwa ini delegasi. Memang presiden punya kewenangan melakukan pemeriksaan seperti BPK. Delegasi, kalau kita sebut delegasi, ini delegasi karena presiden memegang kekuasaan pemerintahan, ingin mengurusi pemerintahan dan ingin memastikan pemerintahannya itu berlangsung secara transparan, secara akuntabel, secara baik, maka dia bikin aparatur pengawasan untuk memastikan bahwa pemerintahan saya beres. Pak Karni, di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang pengelolaan tentang BPK, hasil audit BPKP, review BPKP dapat digunakan oleh BPK dalam melakukan fungsinya. Bagaimana bisa semua kerja pemerintah yang sudah diaudit oleh BPKP ini diserahkan, terutama di bidang keuangan, diserahkan kepada BPK untuk diperiksa? Bagaimana bisa setelah itu BPKP diminta suruh hitung kerugian keuangan negara? Apa nggak kacau di bangsa ini?
begini inikah kita mau bangun bangsa? Itu yang ketiga. Ini berantakan. Orang bolak-balik menunjuk pada putusan Mahkamah Konstitusi bahwa BPKP dan segala organ yang lain. Saya bilang, ini BPK atribusi jelas. Bisa nggak sekarang orang mengubah undang-undang dasar, kita suruh organ lain di luar MPR ubah undang-undang dasar? BPK atur jelas kok, undang-undang dasar atur jelas. Ini pakai perpres, delegasi kekuasaan presiden. Kok bagaimana diambil kekuasaan organ lain yang disebut dalam konstitusi sebagai organ independen? Apa nggak kacau nih bangsa ini? Di PPRD. Itu yang saya kira kita butuh kepemimpinan. Menegakkan hukum itu tidak untuk mengurus 1-2 kasus. Kita sedang membangun bangsa dan membangun negara. Pada titik itu, akhirnya kita mesti bicara mengenai kepemimpinan nasional. Ini soal kepemimpinan, bukan? Ini bukan sekedar soal kasus ini. Anda lihat itu tadi itu kacau balaunya. Ada sekian orang yang mereka temukan sendiri dalam persidangan. Begitu banyak figur yang mesti dimintai pertolongan, lepas. Dan di kasus-kasus yang lain juga hal yang sama, lepas. Kenapa dibiarkan? Lalu kita bangga bahwa kita sedang memberantas korupsi? Tidak, kita sedang memupuk korupsi. Terima kasih, Bang Kad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita istirahat dulu pemirsa.